Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang hebat, soleh, solehah? Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan terus berdoa untuk kebaikan negara Indonesia ini. Semoga pandemik segera berlalu. Apa kabar Bunda yang hebat juga? Semoga Bunda juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bunda ya. Oke, terima kasih Bunda. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas pembelajaran PKN tema 3, masih di buku tematik 3C, subtema 3 dan 4 ya. Yang berjudul keberagaman peran di sekolah dan sikap bersatu dalam keberagaman. Ya, seperti biasa teman-teman yang hebat, sebelum kita mulai pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, diangkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Yang ketiga, siswa mampu memahami kegiatan bersatu di lingkungan rumah dengan tepat. Dan yang keempat, siswa mampu memahami kegiatan bersatu di lingkungan sekolah dengan tepat. Peran sekolah dan tugasnya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Kedudukan sekolah saat ini sangatlah penting demi memajukan bangsa Indonesia. Kemajuan suatu sekolah merupakan jerih payah atau hasil perjuangan seluruh warga sekolah dalam membantu kegiatan belajar mengajar serta mempromosikan sekolah supaya dikenal oleh banyak orang. Sekarang Bu Guru tanya teman-teman, siapa sih warga sekolah itu? Ayo, siapa yang tahu? Warga sekolah yaitu teman-teman sendiri. Yang pertama adalah siswa, yang kedua guru, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat petugas tata usaha, yang kelima petugas perpustakaan, dan yang keenam petugas kebersihan. Masih banyak yang lain ya. Ini lanjutkan. Ya. Peran di sekolah dan tugasnya. Setiap warga sekolah melakukan tugas sesuai perannya masing-masing. Misalnya, contoh. Tugas siswa di sekolah adalah belajar, sedangkan tugas guru di sekolah adalah mengajar dan mendidik siswa. Ya, seperti gambar di samping. Ya, guru sedang mengajarkan teman-teman semua sebagai siswa, mengajar dan mendidik siswa adalah tugas guru, dan teman-teman sebagai siswa tugasnya adalah belajar. Yang kedua, kepala sekolah. Gambarnya sedang rapat dengan para guru. Tugas kepala sekolah adalah memimpin rapat guru untuk membicarakan kelancaran kegiatan pembelajaran di sekolah. Peran di sekolah dan tugas yang lainnya. Setiap warga sekolah melakukan tugas sesuai perannya. Misalnya, ini selain guru, kepala sekolah, atau siswa, ada juga petugas tata usaha. Mempunyai tugas mengurus segala administrasi siswa. Yang kedua adalah warga sekolah sebagai petugas perpustakaan. Tugasnya apain sayang? Melayani peminjaman dan pengembalian buku. Jadi kalau kita minjem buku bacaan di perpustakaan, ada petugasnya yang mencatat. Yang ketiga adalah gambar petugas kebersihan. Mempunyai tugas membersihkan sekolah supaya sekolah kita tetap bersih, indah, dan nyaman.
sebagai seorang siswa, kita memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau individu atau perorangan. Ya, jadi gambarnya menunjukkan sedang berdiskusi kelompok. Kalau tugas yang diberikan secara berkelompok itu harus dikerjakan secara berdiskusi. Ya, lihat gambar Tony ya. Tony sedang berdiskusi dengan teman-temannya. Ada Nina, ada siapa lagi di sana? Made ya. Oke. Ketika mengerjakan tugas kelompok, sebaiknya dilakukan pembagian tugas. Jadi, misalnya Nina mencatat, Made mengumpulkan bahan-bahannya, mencari informasi atau yang lainnya. Dengan berbagi tugas, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Ya, kalau bekerja bersama-sama, pekerjaan cepat selesai. Ya. Oke, lanjut ya nak. Sikap bersatu adalah, kita masuk ke pembahasan subtema 4. Sikap bersatu. Ya, sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, warna kulit, adat kebiasaan, adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Sikap bersatu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa yang tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita tidak boleh membedakan agama seseorang, membedakan suku seseorang atau warna kulit ya. Jadi kalau kita mau berteman harus bersama-sama, harus saling menghargai dan saling menghormati segala perbedaan ya. Salah satu sikap yang dapat menunjukkan persatuan adalah, contohnya, tolong. Oke, yang pertama, membantu orang tua merapikan tempat tidurnya ketika bangun pagi atau membantu menyapu di rumah. Yang kedua adalah ya, membantu nenek membawakan barang. Yang ketiga, apa ini? Membantu adik belajar. Iya. Yang keempat, gambarnya sedang apa? Memberi yang membutuhkan. Ya, 4 gambar ini adalah 4 contoh sikap tolong menolong. Sikap bersatu juga dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan di sekolah. Misalnya pada kegiatan berikut, jadi tidak di rumah saja, di sekolah pun kita bisa melakukan kegiatan sikap bersatu. Contohnya, melaksanakan piket kelas bersama ya. Jadi bersatu supaya kelasnya lebih cepat bersihnya atau rapinya. Yang kedua, contohnya bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Ya, bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Jadi kalau bermain bola misalnya, bermain apapun yang permainannya kelompok, kita harus bekerja sama supaya nanti kita bermainnya menang ya. Tidak ada yang saling menyalahkan. Oke, lanjut. Yang ketiga contohnya adalah mengerjakan tugas kelompok dengan kompak. Iya, jadi kalau ada tugas kelompok dari Bu Guru, teman-teman semuanya mengerjakan. Jangan ada yang mengandalkan. Mengandalkan maksudnya, udah kamu aja, aku mah nggak bisa, seperti itu. Nggak boleh sayang ya. Jadi semuanya mengerjakan. Supaya apa? Supaya tugasnya cepat selesai. Selain dapat dilakukan di rumah dan di sekolah, sikap bersatu juga dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Jadi di dalam rumah ada, di sekolah ada, di lingkungan tempat tinggal pun seperti bertetangga atau ke rumah teman, itu juga harus ada sikap bersatunya. Contoh sikap bersatu di lingkungan tempat tinggal. Membantu keluarga yang mengadakan syukuran. Misalnya ada tetangga kita yang mengadakan
acara misalnya sunatan, kita bantuin, misalnya bantuin ngapain, masukin kuenya ke kotak ya. Banyak sekali yang bisa kita bantu. Nah, yang kedua adalah mempersiapkan perayaan HUT kemerdekaan. Iya, jadi bareng-bareng mengerjakan memasang bendera, ada yang membuat panggung, membuat hiasan-hiasan. Iya, jadi semua bekerja sama. Dan yang ketiga adalah berbagi makanan dengan tetangga. Ya. Jadi kalau kita punya makanan lebih, kita berbagi dengan tetangga supaya kita bisa hidup rukun. Oke, teman-teman. Sekarang setelah kita mengetahui contoh-contohnya, kita akan tahu apa sih manfaat sikap bersatu. Yang pertama, dengan bersatu kita akan menciptakan kerukunan. Yang kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan dengan teman, dengan tetangga. Yang keempat, meningkatkan rasa kebersamaan. Yang kelima, membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. Jadi, pembiasaan kerjasama apa-apa selalu kerjasama ya. Yang keenam, terciptanya sikap saling toleransi. Toleransi apa sayang? Toleransi itu artinya sikap saling menghargai, menghormati, tidak saling mencela ya. Walaupun misalnya Tony berkulit hitam, misalnya Lani berkulit putih. Lani mengejek Tony karena kulitnya hitam. Aku nggak mau berteman dengan Tony kulitnya hitam. Nggak boleh ya. Jadi toleransi saling menghargai. Semua ciptaan Allah di mata Allah itu sama ya. Mau dia kulit hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, mau rambutnya misalnya ika, lurus, semuanya sama. Itu namanya toleransi saling menghargai. Oke, untuk pembahasan PKN hari ini selesai. Kesimpulannya adalah yang pertama, sebagai warga sekolah yang baik, kita perlu menjalankan tugas kita sesuai dengan peran kita masing-masing di sekolah. Demi apa? Demi kemajuan sekolah serta kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan adanya sikap bersatu akan membuat segalanya semakin terasa mudah ya. Dengan bersatu, dengan bekerja sama, semuanya menjadi mudah. Sikap bersatu juga merupakan sikap sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dan memiliki lambang, bukan lambing ya, maaf, lambang pohon beringin. Oke, teman-teman. Karena pembahasan kita selesai, silakan teman-teman mengerjakan buku tematik 3C halaman 87 nomor 5, halaman 92 nomor 5, halaman 121 nomor 5 dan 6. Seperti biasa teman-teman, setelah dikerjakan di foto. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Thank you for watching. Terima kasih untuk semuanya sudah menyimak pembelajaran video dari Bu Erlina. Salam buat keluarga, salam sehat, salam semangat selama belajar di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.